Ketika ulang tahun kemerdekaan Indonesia, aku leleh nonton TV. Ketika lagu nasional Sorai-Sorai dikumandangkan, cucu pelan-pelan mendekati. Lalu dia berbisik, "Kek, apakah kita sudah merdeka?" Aku terkejut. Apa? Apakah kita sudah merdeka? Aku mulai marah dan bertanya kepada cucu, siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran, Kek. Kemudian cucuku mengeluarkan sobekan kertas koran dari sukunya. Dan dia menunjukkan sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan. Semuanya sensasi. Bukan fakta. Kemudian aku gayuh tangan cucuku. Lalu aku dudukkan di sampingku. Duduk. Jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa saja kerjaan gurumu di sekolah? Apakah gurumu tidak memberitahu kamu kalau kita ini sudah merdeka? Kalau kita ini sudah merdeka di tanggal 17 Agustus, Bang Karno mengumumkan kemerdekaan itu. Bang Karno dan Bang Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, Kak? Wow, jelas. Kalau kita sudah merdeka ya, Kak, kenapa di antara kita masih ada yang miskin? Hampir saja tanganku menampar mulut cucuku. Untung aku ingat dia masih anak kecil. Untung aku ingat dia cucuku sendiri. Sambil menahan marah, aku mengeram cucuku. Dengarkan kakek baik-baik. Kalau kita ini merdeka, itu artinya kita telah bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat. Kita bebas berpikir. Kita bebas menentukan nasib kita. Bebas menentukan masa depan kita sendiri. Tapi kalau kamu itu lapar, miskin, terpuruk, gagal, kecewa, kalah, lemah, itu bukan urusan kemerdekaan. Bukan urusan kemerdekaan ini.
Gini, kalau kamu ingin kaya, harus kerja. Harus kerja keras, harus mencari sendiri kekayaanmu. Harus mencari nasib kamu sendiri. Tidak ada orang yang mau menolong. Kalau kamu ingin berhasil, mau jaya, mau hebat, wow, harus kerja keras. Harus berani bersaing. Harus berani berkorban. Harus berjuang melawan tantangan. Gak ada orang yang akan menyuapi, apalagi mengkasihani. Kalau kamu itu sukses, berprestasi, pinter, pasti kamu bakal jadi orang nomor 1, orang kaya. Tapi kalau kamu malas, bodoh, teler, duanya hanya mengeluh, mengemis, protes, yakin kamu bakal jadi gagal seumur hidup. Karena kek mau nanya, sebentar, jangan ngomong dulu. Karena jika kita merdeka, kita harus memperjuangkan sebuah kebebasan yang diberikan kemerdekaan. Harus. Jangan mentang-mentang merdeka. Kamu pikir merdeka terus seenaknya sendiri. Kebablasan seenak udilmu sendiri. Padahal jangan diam. Aku belum selesai. Padahal kalau kamu merdeka, kemerdekaan kamu dibatasi oleh kemerdekaan lain, milik saudara-saudaramu yang ada di lingkungan kamu. Yang sama merdekanya dengan kamu. Kalian berdua merdeka. Kalau kamu merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Mengerti? Cucu aku diam, tidak balas. Saya nanya lagi. Ngerti? Ya masih diam. Mengerti? Enggak, saya tidak mengerti. Nah, dengan kamu bilang tidak mengerti, itu artinya kamu orang yang merdeka. Hanya orang yang merdeka, yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, Sang Saka telah dikerek diiringi lagu Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi kita. Ketika aku pergi ke hutan bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit. Saya diserangi tentara kolonial, menghancurkan jembatan malam-malam. Biar mereka ada kendala. Saya pergi mencuri senjata, tapi kami disergap karena ada pengkhianatan. Kami lari dan kakiku tertembak. Kami semua jatuh ke dalam seumur tua. Jadi kita betul ya sudah merdeka? Sang Saga
Sang saka telah naik ke puncak tiang. Angkut perkasa aku telah turut. Aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya. Hingga kakiku pincang. Hingga sekarang. Tapi sama sekali tidak ada rasa menyesal. Jadi betul kita ini sudah merdeka? Pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjata aku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang. Sampai pada suatu saat ada yang memfitnah aku. Mengatakan aku pengkhianat. Aku pengkhianat ketika kami dulu disergap. Aku diperkarakan dan aku dipenjara 4 tahun di dalam penjara. Akhirnya aku sadar orang yang memfitnahku itu sebenarnya setelah aku bebas. Aku cari dia di kota, tapi ternyata dia sudah jadi pejabat yang sangat dicintai masyarakat. Dia tahu aku datang. Dia tahu. Dia suruh orang membunuh aku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanyalah orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku melarikan diri. Aku menghilang. Aku menangis. Kalau kita betul sudah merdeka, kenapa kakek menangis? Saya menjawab sambil mengelap air mata. Saya terkejut. Saya menangis. Kemudian saya menutup mulut cucu saya dan bersuara kencang. Cucuku, Kak. Aku menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang merdeka yang boleh dan berani menangis dimanapun dan kapanpun dia ingin menangis. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.